Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah online kita akan mulai ibadah doa puasa kita. Yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini secara online, mari kita siapkan hati kita siapkan fokus kita kepada Yesus. Kita mau naikkan syukur kita bagi Dia yang berada di ruangan Holy Spirit. Mari kita siapkan hati kita mulai berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Raja alam semesta. Engkau layak dipuji dan disembah ya Allah kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kami bersama dengan Engkau menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau masuk ya Tuhan Yesus, kami mau mendekat kepada tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Mari ya Bapa, datang jamah kami Yesus Kristus. Biar kami menikmati ya Tuhan, kami merasakan kasih-Mu ya Bapa. Jamah kami Yesus, jamah kami. Angkat setiap beban kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Ya Bapa, biarlah yang sakit di rumah atau dimanapun ya Bapa, saat ini Engkau jamah dan Engkau sembuhkan ya Bapa. Biarlah jiwa mereka memuji dan memuliakan Engkau ya Yesus kami yang baik. Biarlah mereka menikmati kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Mari ya Bapa, jamah semuanya ya Tuhan. Mari jamah ya Allah kami. Biarlah kami bersama Engkau ya Tuhan, masuk di dalam kasih-Mu Yesus. Masuk di dalam hadirat-Mu menyembah Allah kami yang kudus. Biarlah pagi ini kami menikmati Engkau Yesus. Mari jamah ya Bapa. Jamah kami ya Tuhan. Yang mengikuti ibadah ini secara online Engkau jamah ya Tuhan Yesus. Yang berada di ruang Holy Spirit ini Engkau jamah di dalam nama Yesus. Segala yang bukan daripada Engkau cabut ya Bapa. Engkau usir keluar jauh-jauh ya Bapa. Biarlah hanya Roh-Mu yang memenuhi setiap umat. Biarlah hanya kuasa-Mu yang penuhi setiap umat-Mu Yesus. Biarlah segala yang baik tinggal di dalam setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah kami yang baik. Haleluya Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama dengan yakin katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita. Oh, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Mari semuanya kita sama-sama dari awal kita naikkan syukur kita bagi Dia. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti. Katakan lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau
selam kasih-Mu, namanya Yesus. Kau sungguh indah, tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, oh akan Engkau
Haleluya. Oh, Irana Malabaya Sang. Engkau Allah yang baik, selama-lamanya baik. Yes. Iralabaya Sang. Oh, Iralabaya. Haleluya. Oh, Jesus. Kami sembah Engkau Allah yang haleluya. Oh, mari kita sembah, kita naikkan syukur, sembah. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sama-sama dari Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, katakan ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita dengan segenap hati kita naikkan syukur kita sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Oh, Allah Roh Kudus, ubah hati
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, lebih dalam, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lebih dalam lagi, mari kita sanjung Tuhan kita, namanya Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti, katakan Yesus, Yesus. Shakaralabaya Sande, Sharalabaya Sande, haleluya. Mari semuanya sembah Dia. Sharadadadadada, sharadadadadada, sharadadadada, oralabaya tatatata, sharalabaya paralabaya, orabaya, Jesus, 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 sharabaya paralabaya, oralabaya paralabaya, shakaralabalaba. Mari kita sama-sama katakan lingkup Yesus. Lingkupi, penuhiku oleh Yesus. Untuk segenap hati dari awal kita naikkan bersama. Liku hati, oh Tuhan, untuk menyembah. Beriku hati, beriku hati untuk Tuhan, untuk mengasihi-Mu. Beri kami, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi
kami anugerah, berikan kami hati untuk kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Untuk kami terus memuji-Mu Tuhan selama kami ada, selama kami hidup ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang layak menerima semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami boleh datang menghampiri tata-Mu ya Tuhan. Di dalam ibadah doa puasa ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan berkenan memberkati ibadah ini ya Tuhan. Kau melawat setiap kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sendiri yang beracara lewat firman-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi umat-Mu yang mengikuti baik secara onsite maupun online Tuhan. Tuhan aku berdoa Engkau berkati ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu menjadi sumber berkat pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan dengan hati gembira. Dengan saya sama-sama katakan amin. Baik silakan duduk. Shalom Bapak Saudara. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Karena Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi. Bahkan Tuhan juga memberkati hidup kita. Nah pagi ini saya mau sharingkan satu kebenaran firman Tuhan. Saudara temanya kenapa pentingnya bermurah hati saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat ke-7 ini adalah sabda Tuhan Yesus di bukit ya saudara ya. Saya akan bacakan Alkitab berkata demikian. Berbahagia orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah saudara kasih Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara kalau ayat ini kita cerdas sekali bahwa ini bicara tentang apa yang kita tabur kita akan tuai saudara. Kalau saudara menabur kemurahan hati, saudara juga akan menuai yang namanya kemurahan saudara. Nah saudara kasih Tuhan mau ajar kita kepada setiap kita saudara. Kenapa Tuhan berbicara kepada ini? Saudara ngasih Tuhan ya karena Tuhan kita, Bapa kita di surga juga murah hati. Dan dia rindu setiap kita sebagai anak-anaknya juga hidup juga bisa bermurah hati saudara. Nah jadi apa yang kita tabur kita akan tuai saudara. Amsal 11 ayat 17 menjelaskan lebih lagi saudara. Amsal 11 ayat 17 berkata demikian. Orang yang bermurah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Sama si Tuhan, firman Tuhan katakan kalau orang murah hati dia buat baik untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saudara mulai ini saudara penulis Amsal mengajarkan bahwa tidak ada orang yang melakukan kebaikan tanpa orang itu sendiri menikmati kebaikan yang sama seperti yang dia bagikan. Nah untuk menjelaskan Amsal 11 ayat yang ke-17 ya saya berikan satu gambaran jelaskan tentang murah hati ya. Di mana saya coba saudara bagikan untuk kita bisa nangkap ya lebih mendarat ya jelasnya seperti itu saudara. Jadi Amsal 11 ayat 17 katakan bahwa ya orang yang murah hati ya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Nah ini yang saya alami saudara ya. Saya pikir saya ngalami seperti itu juga saudara kasih Tuhan. Nah, setiap kita pasti tahu yang namanya saudara mesin ATM saudara ya. Dan kita tahu fungsi mesin ATM itu ada di mana, Indomaret, Alfamart dan seluruh tempat-tempat strategis saudara. Dan kita tahu bahwa fungsi daripada mesin ini ya utamanya adalah untuk memberi dan memberi saudara. Ya memberikan satu layanan. Nah hari ini kita bisa belajar dari prinsip kebenaran ya cara kerja daripada mesin ini. Di mana mesin memiliki kesediaan untuk selalu memberi dan mengeluarkan dari dirinya sesuatu yang berguna bagi banyak orang dan menjadi selalu berkat saudara. Ya. Nah apa yang bisa kita tangkap dari cara kerja mesin ATM ini saudara? Bila kita kaitan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan saudara. Ya. Nah kita mau belajar saudara ya. Di mana tentang murah hati saudara ada 3 hal. Dalam hal apa saja kita harus murah hati saudara. Hal yang pertama kita bisa buka di Alkitab ya di dalam Lukas 22 ayat 32. Lukas 22 ayat 32. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jika engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu. Hal yang pertama saudara ya ini bicara tentang Petrus.
Ya, hal pertama kita dipulihkan untuk memulihkan saudara. Nah ini pesan Tuhan pada Petrus, kalau kau sudah insaf, kuatkan yang lain saudara. Ini kehendak Tuhan, ini maunya Tuhan saudara. Ya kita tahu, kita kenal dengan Petrus saudara, ada masa di mana Yesus bersapa untuk Petrus ya, yang sempat mengalami kejatuhan, nyangkal Yesus 3 kali saudara ya. Nah setelah itu dia mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan, dia dipulihkan. Dan Yesus berpesan, kalau engkau sudah insaf, engkau sudah dipulihkan, kuatkan yang lain, pulihkan yang lain saudara. Saudara ternyata hal itu dilakukan oleh Petrus. Dan sebenarnya kita tidak lagi mengenal sosok Petrus sebagai seorang yang menyangkal Yesus, melainkan sebagai seorang rasul Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa saudara ya. Nah rasulnya ya saat ini sangat menguatkan, yang memberkati banyak kita, bahkan sampai hari ini kita bahas yang dimana dituliskan di Alkitab. Ya ini contoh yang pertama, orang yang mengalami pemulihan, dia menjadi berkat untuk memulihkan orang lain. Ini Petrus. Contoh yang kedua tentang perempuan Samaria saudara. Di hal yang sama juga saudara, dia dipulihkan dari hidup masa lalunya saudara. Ya, dimana ketika Yesus berjalan dari dia menuju ke Galilea, melintasi Samaria, duduk saudara di sebuah sumur, sumur namanya Sikar saudara, sumur Yakub saudara. Dan saat dia sedang duduk tengah hari saudara, muridnya pergi untuk belanja lah, mungkin beli makanan, mungkin nasi bungkus, apa roti, saya nggak tahu gitu saudara ya. Intinya makanan gitu saudara. Nah tiba-tiba perempuan Samaria mengambil air di tengah hari saudara. Ya jelas bahwa perempuan ini ya orang ambil air pasti pagi hari. Kisah perempuan Samaria saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur itu saudara, ya Yesus menawari, membuka jalan, membuka jembatan untuk memulai pembicaraan. Tolong dong beri aku minum, ya enggak. Nah percakapan mulai terjadi, ya saudara. Akhirnya saudara Yesus masuk ke pokok permasalahan yang dihadapi perempuan itu saudara. Ya, nah saksi Tuhan kita bisa buka Alkitab kita dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Ketika di mana pembicaraan berjalan dengan baik dan lancar. 16 kata Yesus padanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. So engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dan hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu padanya, Tuhan nyatalah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah saksi Tuhan, jadi Tuhan tuh membukai saudara, Tuhan membaca masa lalunya saudara ya tentang perempuan ini. Dan dia kaget, ini orang ini bukan orang biasa. Dan dia tahu bahwa ini pasti nabi gitu loh, menurut pikirannya saudara. Nah saudara kenapa bahwa perempuan ini saudara sampai bisa punya suami saudara. Maksudnya bisa punya 5 suami dan yang ke-6 bukan suaminya. Saksi Tuhan ketika Tuhan ciptakan manusia. Saudara di dalam hati manusia ada satu ruang, ada satu rongga yang kosong yang tidak bisa diisi dengan apapun saudara. Jadi perempuan ini mengejar yang namanya saudara ya kekosongan itu dengan mencari berganti-ganti suami seperti itu saudara. Nah saudara kasih Tuhan ya bahkan suami yang tinggal ya laki-laki yang tinggal dengan dia itu bukan suaminya saudara. Nah saat itu Yesus ketika bacain saudara ini bukan orang biasa, ini yang aku perlukan ya kata perempuan itu mungkin dalam hatinya. Ini aku yang perlukan di mana aku cari kepuasan. Ternyata ruang hati aku harus diisi ya dengan satu pribadi bernama Tuhan yang bisa mengetahui, yang bisa tahu akan masa depan. Bagaimana kehidupannya ke depannya saudara. Nah kita lanjut baca lagi saudara. Apa yang terjadi ketika Tuhan mengetahui akan kehidupannya saudara. Yohanes 4 ayat 28-29 berkata. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata pada orang di situ. Mari lihatlah di sana ada seorang yang mengatakan padaku. Segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Mungkin Kristus itu saudara. Saudara kasih Tuhan kita lihat bahwa perempuan ini saudara ketika dia dipulihkan saudara. Dia mengetahui ini bukan lagi nabi tetapi Tuhan. Mungkin itu Kristus, mungkinkah dia Tuhan itu saudara berkata pada orang-orang di kotanya saudara.
Orang-orang yang di kotanya tahu bahwa perempuan ini saudara punya latar belakang yang hidupnya saudara ya. Baik katakan nggak benar gitu. Menjadi sampah masyarakat, dikucilkan saudara. Tapi ketika dia dipulihkan, dia nggak mandang dirinya lagi sebagai orang yang punya latar belakang yang jelek saudara. Setelah dia dipulihkan, dia lari ke kota, dia memberitakan tentang Yesus, satu pribadi yang sanggup menyelamatkan. Nah kita lihat respon kabar keselamatan yang dia beritakan kepada orang di kota itu. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42 berkata, dan banyak orang Samaria di kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Ya, yang bersaksi, ia mengatakan padaku sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta padanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Yang kedua, dan mereka berkata pada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Setelah Yesus tidak sengaja untuk pergi ke Samaria, hanya melintas, tujuan untuk pergi Galilea. Tapi ketika Yesus dulu di sumur ketemu perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini mengalami perjumpaan dan hidup dipulihkan. Dan perempuan itu saudara, dia tidak simpan keselamatan itu. Dia tidak simpan berkat pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Dia bagi kepada orang-orang sekota Samaria saudara. Sehingga orang-orang Samaria menjadi percaya pada Yesus. Saya kata gini saudara. Jadi kalau kita mau lihat saudara, ya penyebab kebanggaan rohani besar-besar yang pernah terjadi di Samaria di masa itu. Merupakan salah satu dampak dari pelayan wanita yang sudah diubahkan Tuhan, itu perempuan Samaria. Alkitab tidak menulis namanya, jadi saya nggak bisa kasih namanya saudara ya. Saudara, nggak ada namanya saudara. Saya juga heran kadang-kadang ada beberapa ayat di Alkitab, ya perempuan Sunem nggak ada namanya. Ya janda di Sarfat nggak ada namanya. Nah ini perempuan Samaria nggak ada namanya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saudara bahwa perempuan ini ketika dia dipulihkan, dia tidak simpan sendiri. Dia memberitakan. Ada satu pribadi yang sanggup memulihkan dia. Yang selama ini ya, dalam kehidupannya dia terus mencari pencarian. Ya, untuk bisa memuaskan hidupnya. Bukti dia cari laki-laki berganti-ganti. Dan toh itu tidak bisa memuaskannya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya dipuaskan. Dan air itu meluap dari kehidupannya. Dan mengalir sampai sekota Samaria. Sehingga seluruh kota Samaria bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saksi Tuhan, ya saya percaya setiap kita yang ikut ibadah ini adalah orang yang pernah diubahkan Tuhan. Sehingga saudara bisa ada di ruang ini bahkan juga mengikuti ibadah onsite saudara. Untuk itu saudara ingatlah kembali bahwa kebenaran kita itu untuk memberi pengaruh ilahi. Ya Tuhan tidak hanya panggil kita untuk jadi orang Kristen, beribadah setiap minggu, bahkan ibadah kul saja. Tapi Allah mau kehidupan kita bisa menjadi pengaruh. Ya, bisa menjadi pengaruh ilahi bagi banyak orang. Soalnya kehidupan kita banyak orang diberkati, banyak orang diselamatkan. Saudara, Alkitab berikan satu tulisan begitu jelas ayatnya saudara. Yang dimana tujuan, maksud panggilan Tuhan adalah kehidupan kita. Yesaya 42 ayat yang ke-6, mari kita baca. Yesaya 42 ayat 6 berkata demikian. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Sadari bahwa saudara saya dipanggil Tuhan bukan saja untuk jadi orang Kristen. Tapi Tuhan panggil kita untuk kita bisa mempengaruhi, menjadi pengaruh ilahi bagi banyak orang. Tuhan panggil kita bukan saja untuk kita diselamatkan tapi menjadi penyelamat. Makanya dalam amanat agung saudara Matius 28 berkata 19:20. Pergi jadikan semua bangsa muridku saudara. Ya. Enggak dikatakan itu untuk pendeta. Semua kita saudara. Jadi jelas sekali dalam Yesaya 42 ayat 6 saudara. Dan telah memegang tanganmu, aku telah bentuk engkau untuk memberi engkau menjadi perjanjian. Kita ini menjadi perjanjian saudara. Kita ini jembatan. Kita ini alat Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Yang Tuhan utus untuk kita beritakan keselamatan daripada Tuhan.
Soal saya tahu ketika waktu saya diselamatkan, ya saya dari satu keluarga nggak percaya, penyembah Buddha yang totok saudara. Bahkan juga pernah jadi pemimpin di satu kepercayaan saya juga saudara. Saya pernah lakukan seperti itu. Tapi ketika saya dapatkan keselamatan, saya berpikir gimana saya menjangkau orang-orang. Karena saya awam baru belum gitu banyak dapat pengetahuan. Saya mulai jangkau anak-anak di kampung saya saudara. Saya kumpuli anak-anak, saya ceritakan tentang mereka, tentang Yesus. Saya berpikir ya saya hanya cerita doang seperti itu saudara. Berjalan waktu saya nggak ketemu mereka, mereka udah keluarga. Ketika saya udah jadi melayani waktu lebih lagi jadi gembala, saya dapati mereka satu persatu mulai datang ke gereja saudara. Saya lakukan pelayanan saudara, terus saya lakukan yang saya bisa jangkau anak-anak karena saya suka melayani anak-anak saudara. Mereka keluarga semua Buddha saudara ya. Yang nggak percaya pada Tuhan Yesus. Nah saya lakukan pelayanan di Tempo, kami lakukan pelayanan dari rumah ke rumah tengah ya malam-malam saudara ya. Kami lakukan pelayanan seperti ya sempat juga dikejar-kejar anjing juga saudara ya. Dan ya puji Tuhan saya melihat ya hari-hari apa yang saya tabur saudara satu persatu mulai percaya pada Tuhan Yesus ketika mereka berkeluarga. Ada jadi full timer di tempat ini saudara, salah satu anak sekolah minggu yang pernah kami layani. Bahkan ada jadi pendeta saudara, ada jadi pendeta loh anak sekolah minggu yang kami layani. Saya bersyukur Tuhan apa yang kami lakukan tabur di waktu semasa saya tabur untuk anak-anak saudara. Mereka saya tembus satu persatu, bahkan saya sendiri gak kenal mereka. Mereka berkata, Koko masih kenal saya. Saya bilang enggak, saya adalah anak sekolah minggu. Ya Koko dulu gitu. Dan saya mulai tanya satu persatu gimana kabar si A, si B. Oh mereka ada di sana. Apakah mereka masih ke gereja? Oh mereka masih ke gereja. Saya senang sekali saudara. Ya, jadi yang saya bisa lakukan terus berjalan waktu, pengetahuan bertambah, firman bertambah. Saya mulai lakukan naik kepada anak-anak remaja saudara yang saya tahu yang selevelan saya naik lagi dan saya pakai seluruh kesempatan saudara untuk saya memberitakan Injil. Nah saya melihat banyak orang datang kepada Tuhan. Tuhan pakai saya, ya Tuhan pakai saudara saya sebagai alatnya, sebagai hambanya saudara. Ya untuk mengerti. Sebabnya ya setiap kali saya berdoa Tuhan. Ya setiap kali ya hampir setiap kali lah saudara, kadang juga lupa gitu saudara. Saya berdoa Tuhan setiap hari pagi hari Tuhan berikan saya 1-2 jiwa lagi. Pertemukan dengan kepada saya orang-orang yang belum percaya pada Engkau. Dan berikan aku keberanian hati yang punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Dan saya mau tetap lakukan seperti itu. Kenapa saudara? Karena saya tahu ini firman Tuhan. Kita dipulihkan untuk memulihkan, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Bukan hanya jadi jemaat yang duduk diam manis dengan firman Tuhan. Itu harus. Tapi lebih daripada itu kita sadari bahwa kita dipanggil untuk memberi pengaruh ilahi. Makanya Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 13-16 saudara. Dikatakan kamu garam, dikatakan kamu terang. Dua benda ini adalah, dua-dua ini harus berdampak saudara. Ibu-ibu paling tahu ya, namanya garam itu harus berdampak. Mau masakan seenak apapun kalau nggak ada garam pasti nggak enak saudara. Ya. Nah kekristenan kita juga harus berdampak seperti itu saudara. Berdampak, memberi dampak, menjadi berkah, misalnya kasih Tuhan. Menjadi saluran bagi kuasa Tuhan untuk dinyatakan. Jika kita saudara banyak jiwa boleh datang pada Tuhan. Saudara ada banyak orang ngapain aku harus cerita saudara. Tapi saya kata ini firman, ini kehendak Tuhan, ini mau Tuhan, ini tujuan Tuhan. Panggil kita untuk dipulihkan, untuk memulihkan. Panggil kita diselamatkan untuk menyelamatkan saudara. Saya berdoa saudara. Biarlah setiap kita mendengar pada pagi hari ini. Tangkap ini baik-baik. Lakukan saudara. Kalau gereja melakukan hal ini saudara. Ya, gereja jemaat yang semua jemaat yang ikut mendengar lakukan ini. Saya percaya saudara. Enggak usah sampai 10 tahun, 20 tahun Palembang dimenangkan. Mungkin dalam 2-3 tahun semua gerak Palembang pun diselamatkan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, ya dalam hal apa Tuhan ingin kita bermurah hati saudara. Rut pasal 2 ayat ke-16 saudara. Rut 2 ayat 16. Rut 2 ayat 16. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit demi sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia. Dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara yang kedua adalah ya berbuat baik. Ya, kebaikan membuahkan kebaikan. Saudara nggak ada yang namanya kita orang buat baik pasti nggak pernah menuai baik. Pasti dapat kebaikan saudara. Percayalah. Tapi Pak, kapan? Kapan Pak? Kapan? Ya saya nggak tahu waktunya.
Tapi yang jelas, saudara, ini peristiwa dihadapi Rut, saudara. Kita tahu bahwa Rut, saudara, adalah menantu Naomi. Naomi pergi ke Moab ketika Betlehem terjadi kelaparan. Naomi pergi bersama suaminya Abimelek, saudara, dan kedua anak Mahlon dan Kilion, saudara. Mereka tinggal di Moab 10 tahun, saudara. Apa yang terjadi selama 10 tahun, saudara? Suaminya mati, kedua anak mati, Mahlon dan Kilion mati. Tinggal 3 janda dalam satu rumah, saudara. Naomi beserta Orfa dan Ruth, saudara. Dan Naomi biasa pulang, dalam perjalanan mau pulang. Naomi berpikir, mungkin Naomi pikir, kenapa kamu ikut aku gitu loh. Aku tuh gak ada lagi yang bisa kamu harapkan. Anak-anakku semua udah mati. Kalaupun aku bersuami, punya anak, kapan kamu nantikan dia? Karena kan kalau orang Israel, saudara, itu kalau dia masih ada saudaranya, mungkin adiknya. Kalau kakaknya meninggal, dia harus meneruskan keturunan itu, saudara. Nikah dengan kakak iparnya gitu, saudara. Tapi ini kan gak ada harapan. Suami Naomi pun sudah meninggal gitu loh. Pulanglah kamu. Saudara, akhirnya Orfa ambil putusan, iyalah. Dia ciumlah tangisan pulang si Orfa. Tapi Ruth, dia tetap punya keteguhan hati. Aku mau ikut engkau, Naomi. Kemanapun engkau pergi, aku ikut. Bangsamu, bangsaku, alamu, alaku, saudara. So bayangkan, Ruth berbuat baik pada Naomi yang tidak ada harapan, saudara. Ya, yang mertua, saudara. Kalau orang tua sendiri berjuang abisan tuh masuk akal lah ya, saudara ya. Ya, ini mertua, saudara. Nggak ada harapan, tapi Ruth terus berbuat baik. Dia cari nafkah untuk kehidupan Naomi karena Naomi udah tua. Mungkin dia cuci pakaiannya, dia rawat dia, saudara. Saudari Naomi, Ruth pergi, saudara, sesampai di Betlehem dia kerja, mau mengejelai, saudara, pemulung, saudara. Ya, untuk melangsungkan kehidupan pada dia bersama mertuanya, saudara. Saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat, saudara, apa yang menyebabkan Ruth bisa dapat kekemurahan? Karena Ruth berbuat baik kepada mertuanya, saudara. Saudara, ternyata upah yang Ruth terima tidak hanya sampai di sana. Dia dapat seorang yang kaya raya bernama Boaz, saudara. Yang tidak pernah dia pikirkan, tidak terencanakan di hatinya. Tapi dengan ketulusan dia lakukan perbuatan baik untuk mama mertuanya, saudara. Dia lakukan. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Dia dapatkan Allah, juru selamat secara pribadinya, saudara. Ini Moab kan orang kafir, orang gak kenal Tuhan. Tapi lebih dari Tuhan angkat namanya. Dia termasuk dari sila-sila kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Dicantun dalam baptis, saudara. Ya. Nah, luar biasa. Jangan berpikir buat apalah kita buat baik. Ya kalau orang buat baik kita buat baik dia, ya oke lah. Tetapi Allah mau ada inisiatif, ada kesengajaan dari diri kita. Ya, kadang-kadang kita buat baik untuk sesuatu yang tidak sepertinya, ya kita buang sia-sia sepertinya. Tapi saya mau katakan ya kepada Bapak Saudara, semua yang kita buat, saudara, enggak pernah sia-sia, saudara. Ya, kita melakukan kebaikan bukan karena kita telah diselamatkan atau supaya diberkati, namun karena sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus dan sudah banyak menerima kebaikan Tuhan. Itu alasan kita buat. Karena kita udah terima keselamatan, kita udah nikmat segala kebaikan Tuhan, maka wajar dong kita buat baik, saudara. Ya, kita tadinya nggak ada pengharapan, nggak mungkin dia bisa pergi ke surga, tapi oleh karena kasih Tuhan kita diselamatkan, saudara. Ya, ada satu, ya saya ambil contoh tentang saudara, coba bisa tayangkan dengan saksian George, saudara. George ada seorang pelayan sebuah hotel kecil di Philadelphia dan dia melakukan kebaikan pada William Waldorf Astor, saudara. Ya, nah sama kasih Tuhan suatu hari, ya William bersama istrinya pergi ke Philadelphia. Ya karena di Philadelphia nggak ada rumah, saudara, dia cari penginapan. Dan semua penginapan hari itu penuh. Dan dia ketemu dengan anak muda ini bernama Josh, saudara. Dia ketemu. Dan waktu ketemu di tempat dia kerja di hotel itu, hotel kecil gak begitu besar dan juga penuh. Dan si anak muda yang bernama Josh menawarkan pada Pak William ini, saya punya kamar istirahat, Bapak mau? Ya karena di luar juga hujan, saya kasih Bapak tinggal. Si Bapak ini gak yakin masih ada orang yang sebaik itu. Tapi si George berkata, iya
Saya sungguh mau beri. Akhirnya diterima, dia tinggal. Pada keesok harinya setelah selesai bangun saudara, ya setelah selesai bangun, William Waldo Astor hendak meninggalkan hotel itu dan dia berkata pada Josh, Anda adalah seorang manajer yang baik, seharusnya menjadi pemilik hotel terbaik di Amerika. Mungkin suatu hari saya akan membangun sebuah hotel untuk Anda. Saudara, anak muda si Josh pikir ya udahlah itu hanya mungkin sanjungan karena apa yang telah terbuat. Enggak dipikirnya saudara. 2 tahun kemudian saudara, ya telah berlalu, Josh hampir lupa kejadian, namun tiba-tiba dia menerima sebuah surat dan surat tersebut mengingatkannya akan kejadian itu. Ternyata saudara, surat itu berisi tiket, ya tiket PP saudara, ya ke New York dan permintaan untuk mengunjungi pasangan tua itu William suami istri saudara. Akhirnya mereka bertemu di New York dan pria tua itu membawa dia ke sudut jalan. Tapi itu menunjukkan sebuah gedung baru yang megah dengan menara yang menjulang tinggi. Itu adalah hotel yang baru, ya baru saja dibangun. Dan William berkata pada Josh, ini hotel yang aku bangun untuk engkau kelola. Josh terkaget, ya terkaget dan berkata, Anda bergurau, nggak mungkin gitu saudara. Karena perjumpaan yang pertama itu tuh tidak meyakinkan saudara. Terus saudara, pria tua itu, William, saudara dengan senyum menjawab, saya jamin saya sedang tidak bergurau. Serius. Dan saudara, dialah manajer pertama daripada hotel Pak William Waldo Astor, saudara. Astoria, yang kita kenal dengan sekarang Aston, saudara. Saudara, ini kebaikan dia tabur, berbuahkan kebaikan, saudara. Ya, jadi saya mau katakan, makanya Rasul Paulus katakan jangan jenuh-jenuh berbuat baik, saudara. Ya, apabila sudah tiba waktunya, engkau akan menuai, saudara. Ya, akan menuai, saudara. Kalau kita pikir, kadang-kadang kita akan milih-milih, saudara. Satu lagi kesaksian, saudara. Ada seorang ibu janda, ketua kul kita, sebelum dia pindah ke Jakarta. 15 tahun ditinggal suaminya, tapi dia melayani dengan tulus. Dia jadi ketua kul misi, saudara. Ya, saya pikir juga, ini orang bukan orang yang bukannya orang biasa juga, maksud saya itu ya dia terpelajar, bisa cari duit dengan titelnya dan sebagainya saudara. Tapi dia mau layan jemaat misi saudara. Dia berpikir kalau saya melayan jemaat misi, saya tidak bisa menerima sesuatu dari mereka. Yang berkorban ada. Dia lakukan dengan tulus, berbulan bertahun dia lakukan. Suatu hari dia harus pindah ke Jakarta. Ya, dia dengan seorang anak laki-laki, dia pindah ke Jakarta, saudara. Di Jakarta dia ketemu yang namanya dengan seorang, ya waktu itu ya belum nikah, ini udah nikah, calon suami, saudara. Yang duda, yang ditinggal mati oleh istrinya dengan meninggalkan 2 anak kembar cewek, saudara. Nah si pria ini anak Tuhan, cinta Tuhan luar biasa, bekerja di perusahaan Jepang, saudara. Yang dengan cukup kerja gaji yang luar biasa. Saudara Tuhan, pria ini juga mencari pasangan hidup. Ya. Dan pria itu mencari pasangan hidup yang dia inginkan adalah, ya impian dia adalah, saya bisa dapatkan pasangan hidup yang memiliki karakteristik seperti mamanya. Mamanya. Saudara, kenapa dia terobsesi mau dapat istri seperti mamanya, saudara? Saudara Tuhan, dia mulai cerita kepada ibu ini, ya adalah ketua kul di Palembang ini. Dia bilang gini, setiap minggu saya kasih belanja kepada mama saya 1 juta. 1 juta. Tapi setiap hari mama saya masaknya tempe tahu berbulan bertahun. Suatu hari dia protes pada mamanya, masa 1 juta tempe tahu tiap hari? Ya, mamanya bilang, kamu gak perlu tahu lah. Kalau kamu lah kasih duit, ya udah kamu kasih aja, gak perlu tahu duit itu kemanain. Suatu hari menjelang mamanya sudah meninggal saudara. Rumahnya dipenuhi dengan mamang beca, tukang parkir, pemulung. Ternyata itu pelayanannya saudara. Dia melayani orang-orang miskin. Dia berbuat baik kepada orang miskin. Dan orang miskin berkata, sewaktu mamamu hidup, kami ditolong oleh mamamu. Saudara kasih Tuhan. Dan ternyata karakter itu ada di ketua kul kita ini. Akhirnya mereka nikah. Dapat kriterianya saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Yang ketiga saudara. Ya dalam apa kita memurah hati saudara? Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara kasih Tuhan, ya kalau pertanyaan saya seberapa banyak Bapak Saudara mau terima upah dan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. So bisa tulis lecet, saya Pak gitu saudara. Ya, maka di ruang siapa yang mau bisa angkat tangan? Oh haleluya. Saudara kasih Tuhan, Alkitab katakan mau kasih musuhmu dan berbaik kepada mereka. Ngasih sama aja sulit Pak. Ngasih musuh enak baik. Tapi ini perintah saudara. Ya enggak? Matius 5 ayat 46 berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Kate upahnya saudara. Enggak ada upahnya kalau dia buat baik. Kalau hari ini kita traktir makan, biasa dia traktir. Enggak ada, impas saja saudara. Enggak ada upah. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau dapat upah ya dari Bapak di surga saudara ya, maka akan menjadi anak Allah yang maha tinggi saudara, kasih musuh, buat baik pada dia. Oh Pak begitu Pak. Ya saudara ini perintah Tuhan, bukan saya loh saudara, ini perintah Tuhan. Ya enggak? Jadi kalau mau dapat upah itu, jadi saudara kita harus belajar saudara untuk kita bisa mengasihi, bukan saja mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi juga mengasihi musuh. Alias bisa mengampuni saudara. Mengasihi sesama, mengasihi juga musuh kita saudara. Apa itu musuh bagi kita saudara? Ya musuh itu bisa membuat kita tuh ya bisa artinya tuh membuat kita itu menjengkelkan, merugikan, mencemarkan nama dan sebagainya, membuat kita susah. Mungkin musuh itu bisa juga tolong anjing kejepit lepas gigit saudara. Istilahnya saudara. Ya kayak juga pernah ngalami seperti itu saudara. Itu juga musuh gitu saudara. Enggak buat begitu lepas gigit saudara. Nah tahu sendirilah saudara ya. Saya juga ngalami itu saudara. Ya, tapi Tuhan aja kita kalau mau diberkati, mau jadi anak Allah yang tinggi, yang ngasih, mengampuni gitu loh saudara, mengampuni. Nah, si Tuhan, ada seorang ibu saudara, ya di dalam pelayanan saya itu melayani keluarganya saudara. Ya salah satu waktu itu pembahasan saya sepertinya dia menaruh satu kebencian kepada menantunya. Dan saya berbicara untuk dia lepaskan pengampunan. Dan ada ibu ini bukan gereja kita, hadir di keluarga itu. Dan dia bersaksi pada saya untuk meneguhkan apa yang telah pernah dia alami saudara. Dia berkata, Pak Acon tahu saya itu pernah yang namanya saudara nyimpen dendam. Saya tidak mau mengampuni saudara. Ya, dan waktu saya tidak mau lepaskan pengampunan. Pak badan saya beratnya sebelum waktu itu. Sebelum saya nyimpen dendam kepahitan berat badan saya 68 kilo saudara. Tapi saya nyimpen dendam kebencian berat saya turun saudara menjadi 35 kilo. Dosa gym lagi saudara. Pasti turun gitu saudara. Mau? Ibu-ibu mau kurus? Nyimpen aja kebencian, kedendam. Oh enggak. Salah saudara ya. Salah ya saudara ya. Salah saudara. Enggak boleh saudara. Saya bilang kenapa bisa nyimpen dendam siapa? Adik iparnya saudara. Yang tetangga dengan dia. Perkara sepele. Tapi itu membuat dia kepahitan luar biasa. Karena sebelahan saudari adik iparnya kehilangan baju. Tiba-tiba dia adik iparnya nuduh, kamu ambil baju saya ya? Enggak, serius enggak. Kalau kamu enggak percaya, masuklah ke rumah, periksa rumah saya. Masuk adik ipar, periksa saudara. Wah di situ dia dendam, dia sakit kepahitan. Dia ngurung, dia terus nangis saudara. Ya kok kejamnya, kok enggak percaya dengan saya seperti saudara badannya dicek enggak ada sakit saudara. Tapi terus kurus-kurus gitu aja. Suatu hari Roh Kudus katakan ampuni, enggak. Tapi satu titik saudara, satu dorong yang kuat, kamu lepasi pengampunan. Dia datang kepada adik ipar dia katakan, ampuni aku ya, aku udah kepahitan dengan kamu, aku benci dengan kamu. Saudara hari itu terjadi rekonsiliasi. Dia merasa bebannya begitu berat terangkat, bus gitu saudara. Dan dia rasakan satu kelepasan yang luar biasa. Dan dia berkata pada saya, Pak Acon tahu gak, hari-hari ini
Saya tuh setahun bisa berapa kali ke luar negeri. Wih, saya bilang luar biasa. Diberkati artinya gitu saudara. Oh, nyimpen kendala kepahitan, mampet semua berkatnya. Dan berat badannya tentu enggak 35 kilo saudara. Lebih dari 68 kilo udah naik saudara, diberkati saudara. Nah ini yang terjadi, beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Nah saudara, saya mau menutup saudara, ya saya mau simpel gini, Tuhan mau agar orang-orang di sini kita juga dapat menikmati keberadaan kita sebagai pembawa terang Kristus di wilayah kita masing-masing. Tuhan rindu juga saudara agar kita berlaku sebagai pribadi yang bermurah hati seperti Bapa kita yang adalah murah hati saudara. Baik, pagi ini biarlah kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan kita dengar. Menjadi berkat bagi kita. Terlebih itu Tuhan saudara, Tuhan bukan saja mau kita dengar tapi menjadi pelakunya. Amin. Mari kita sesuai kita masuk dalam perjamuan kudus. Lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Mari Bapak Saudara angkat roti dengan tanganmu ke depan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara Tuhan, bukan cawan ucapan syukur, kita angkat dengan tangan kita, ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapak untuk ibadah doa puasa pagi ini. Kami boleh diberkati dengan hadirat-Mu bahkan firman-Mu ya Tuhan. Aku berdoa juga Engkau memberkati umat-Mu, jemaat-Mu yang menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu GBMP ini ya Tuhan. Berkati kedua tangan mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mengakhiri, sebelum kami tinggalkan mengakhiri ibadah ini, kami rindu menerima berkat-Mu. Mari Bapak bisa buka kedua tanganmu, arahkan hatimu ke surga, terima berkat dari Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, pulang dan terimalah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa.
mulai anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Bersekutu yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati percaya dengan saya bersama katakan amin.